السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Insan, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah Majelis Tahsin Tilawah Al-Qur'an yang juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah, inayah, kesehatan dan juga kesempatan sehingga di hari Sabtu pekan yang pertama selepas salat subuh kita melanjutkan dengan kajian tahsin tilawah Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, berkah serta ridhonya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswah kita, panutan kita, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut sampai dengan surah terakhir ini ya, surah At-Tin ya. Sekarang surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ya, silakan dibuka mushafnya, surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah. Baik, kita awali dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. Baik, kita bahas hukum tajwid. Ayat pertama surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ketika membaca hamzah fathah ya, perhatikan pertama hamzah ini huruf tipis ya. Nah, ketika membaca huruf tipis selalu kita perhatikan awali dengan ada sedikit tersenyum ya, sedikit tersenyum ya. Ya, bukan nyengir, bukan ya. Bukan bukan, tapi ya. Karena kalau langsung dibuka itu akan menebal ya. Bedakan tipis dengan tebal itu biasanya ya sependek yang kayak pahami itu ada Pak, selalu ada senyuman sedikit atau mundur ya. Coba Nah, kedua untuk huruf-huruf
tenggorokan ya, mulai dari hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, bahkan sampai qaf gitu ya. Itu huruf-huruf yang ketika berharokat fathahnya posisi mulut sudah terbuka langsung. Ya tidak wajib, tapi ini sangat membantu untuk apa? Untuk apa namanya, memudahkan ya. Karena seringkali ada sebab-sebab suara yang keluar itu seperti ada ancang-ancang, itu akibat apa? Akibat ketika mengawali fathahnya ini dari posisi masih apa? Masih mendekat. Contoh misalkan ketika kita membaca surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, kalau ketika kita bacanya tidak langsung buka, misalnya gini, nah, maka akan terjadi suara yang apa? Yang agak aneh tuh, jadi kayak double hamzah tuh, sama-sama fathah. Nah, ketika kita mau caranya ya, cara membukanya itu dari dekat baru menjauh, nah, hasil suaranya seperti itu. Padahal gimana harusnya hasil suaranya? Ya kan? Dia langsung buka nih, dan tetap buka terus. Tidak nah, ini apa namanya, menyebabkan bahasa saya itu suara-suara liar gitu ya, yang tidak diminta ya, yang tidak dikehendaki ya. Baik, kita coba ya, langsung ya, ini enggak enggak tapi langsung ya. Alam. Kemudian mim sukun kita benun, hukumnya apa? Idhar syafawi ya. Yang dimaksud idhar itu apa sih sebenarnya? Idhar itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan tanpa menambah dengung ya. Jadi mim, nun dalam semua kondisi itu memiliki sifat apa? Sifat gunnah atau sifat dengung. Nah, cuman ketika izhar dia tidak ditambah ya. Jadi misalkan tadi alamna, tidak alam nash ya, nggak boleh sampai apa? Nggak boleh sampai berlebihan. Ataupun tidak diapain, diputus ya. Diputus itu maksudnya kayak dipisah gitu, alam nash ya, kayak dipenggal-penggal ya. Dan sependek yang saya pahami ya, dalam baca Al-Quran, bedakan antara kita membaca sepotong-sepotong dengan satu ayat utuh. Kalau kita latihan misalkan kata per kata, misalkan alam, kemudian nashrah, laka, sadrak. Ketika baca kata per kata memang seperti itu. Tapi kalau sudah dirangkai menjadi sebuah kalimat atau sebuah ayat, maka udah nggak boleh lagi kelihatan apa? Potong-potongannya. Nggak boleh alam nashrah laka sadrak, seperti apa? Seperti yang menunggu itu. Nggak boleh. Jadi harus apa? Bukan menunggu lagi, tapi menyambut. Huruf setelah itu nyambut. Ya, secara estafet gitu ya. Ya, jangan sampai karena apa? Karena ingin memperjelas, tapi malah apa? Malah seperti apa? Memberikan jeda. Nah, ini nggak boleh. Dalam bacaan Quran itu, ketika apa? Membaca itu, ketika wasol itu, maka rasanya itu harus apa? Harus nyambung semua. Ya. Baik. Alam nashrah, coba. Alam nashrah. Nah, jadi gitu ya. Bagaimana sih kalau secara apa namanya, prakteknya gimana? Jadi mim itu bahasa saya nih, bahasa istilah saya. Mim itu yang apa? Yang menggal itu bukan dirinya sendiri, tapi nunnya. Alam. Jadi selama misalkan mimnya belum diapain, belum dipenggal aman nun, sebenarnya untuk latihan ya. Ini untuk latihan.
maka dia akan jalan terus. Alam nashrah laka sadrak, ibaratnya begitu. Jadi huruf-huruf sukun yang kita tekan itu ya, selama belum dipenggal oleh huruf yang setelahnya ya, maka huruf sukun itu tidak boleh memenggal dirinya sendiri. Nah, gampangannya gitu. Ketika cara tadi mengeja ya, kita baca kata per kata, beda dengan ketika membaca wasol. Ketika wasol yang menjadi penentu ya, penentunya itu bukan huruf sukunnya itu, tapi yang menentukan adalah huruf yang setelahnya, selalu gitu. Itu kunci bacaan supaya tidak timbul jeda ya, tidak timbul seperti ada menunggu ya. Baik, kemudian laka, coba hati-hati di sini ada huruf kaf ya, huruf kaf ini tipis, bukan laqa. Coba laka ya, apalagi setelahnya ada apa? Ada sod ya, kalau nggak hati-hati laka sod, karena ingin mempersiapkan huruf tebal setelahnya kan. Nah, tapi nggak boleh ya, dalam baca Al-Quran itu ada huruf tipis, ada huruf tebal, masing-masing tuh. Nggak boleh yang tipis terpengaruh oleh tebal atau yang tebal terpengaruh oleh tipis ya. Bahkan ketika misalkan huruf sebelumnya tipis berharokat misalkan, setelahnya sukun tebal, maka nggak boleh tuh yang tipis ini ke bawah tebal atau yang tebal ini ke bawah tipis. Contoh misalnya kita kan sering baca basmalah ya, kita baca bismillahir, bukan hir. Kalau hir berarti apa? Yang tebal itu terpengaruh oleh hak yang tipis. Tapi juga jangan bismillahir, hak yang tipis itu terpengaruh oleh ro yang tebal. Terus gimana biar benar tuh? Ya, haknya tipis, ro-nya tebal, hir. Nah, dalam kondisi seperti itu aja Pak, kita harus bisa membedakan yang tipis dengan yang tebal. Apalagi memang posisinya sama-sama berharokat, maka itu harus bisa lebih diperhatikan lagi. Baik, kemudian sadrak, coba sadrak. Nah, di sini apa lagi nih? Sod tebal, dal tipis, ro tebal, kaf tipis. Cara gimana? Kalau gampangannya, ketika membaca tebal tidak monyong ya, hati-hati. Monyong itu hanya untuk apa? Untuk huruf yang berharokat dhammah ya, memajukan dua bibir ya, itu hanya untuk yang berharokat dhammah. Kalau sod fathah, maka tidak monyong, tidak so enggak ya. Cukup cukup dinetralkan saja bibirnya ya, tidak maju tidak mundur ya, so coba. Nah, kemudian dalnya tipiskan mundur, sode, coba sode ya, jangan sode. Nah, kemudian tebel ke posisi netral lagi, ro. Kafnya karena tipis mundur dikit lagi, rok, soderok ya. Jadi kayak apa ya, kalau orang tuh kayak olahraga jadinya ya. Ya ada majunya sedikit, ada mundurnya, ada majunya benar-benar ke depan. Kalau domba kan majunya ke depan ya. Kalau yang yang tebel tadi, dia sebenarnya bisa dibilang ya ada majunya juga. Kalau dari mundur kan ada majunya, cuman majunya mungkin kalau langkah itu setengah langkah gitu. Ya kalau misalkan domba itu majunya selangkah, ibaratnya gitu. Ya. Jadi supaya bedain tuh yang bibirnya yang domah dengan yang tebal, jangan sampai sama ya. Baik, kemudian orok ada sedikit hamas tuh. Orok ya, seperti ada seperti ada percikan nafas ya. Bukan hembusan ya. Kalau hembusan sodorok, nah itu enggak gitu. Sodorok ya, sekedar ya. Kalau huruf kaf, huruf ta itu memang sifatnya hams ya. Hams itu mengalir nafas ya. Tetapi dari mengalir ini ada dua misalnya. Ada yang suara itu hembusan, ada suaranya hanya percikan ya. Kalau misalkan
af, ah, ath, ah, ash, akh, as, as. Nah ini mungkin walaupun berbeda-beda suara hamznya, ini lebih mendekati hembusan ya, hembusan nafas. Tapi kalau at, 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 ya sedikit aja deh. Ya, lebih mendekati apa? Percikan ya, percikan nafas. Jadi bukan seperti misalkan tak juga ya, bukan tabat ya, bat siada, enggak, tabat, bat. Ya. Tadi kayak surah apa yang saya baca tadi dalam salat, surah Al-Infitar ya, idza samaa'u fatarat, rat, gitu, bukan fatarat. Oh, kalau kita farat, ya jadi bukan s ya, ujungnya bukan suara s. Ya, kadang-kadang tak itu dihameskan, tapi yang muncul bukan hames tak, yang muncul hamesin. Berarti bisa nambah huruf itu. Sama kaf juga nih, kalau hamesnya terlalu dijelaskan seperti hembusan, takutnya tahu-tahu bukan apa, bukan kaf yang hames, tapi apa, sin. Misalnya Allahu Akbar, Akbar. Ya kalau sampai apa, terlalu jelas tadi sodarak, jadi sodarak, jadi kayak s nanti, jadi sin kali. Nah, ya. Baik, kita ulang ya. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na 'anka wizrak. Wa. Nah, ini dua kali wa ini. Wa. Tapi hati-hati, jangan wawa, jangan nabrak. Waw pertama jangan nabrak waw kedua. Nah, saya contohkan ya untuk dibandingkan mana yang nabrak, mana yang nggak nabrak. Ya dua-dua ya, sengaja saya contohkan dua-dua ya, supaya lebih jelas ya. Wawa pertama, kemudian wawa. Yang kedua, mana yang nabrak, mana yang nggak nabrak? Yang pertama, yang kedua enggak. Ya. Kok bisa itu ya? Bisa. Tadi contohnya tadi bisa. supaya nggak nabrak gimana? Ya, supaya nggak nabrak itu ya bacanya jangan sampai apa? Terlalu neken. Ya seringkali itu, iya kayak wawa itu kan nabrak tuh. Waw pertama nabrak waw kedua, wawa. Istilahnya seperti ada tasdid ya, wawa. Padahal nggak ada tasdid, wawa. Coba. Nah, untuk gampangnya gini, saya sering untuk membaca harokat itu memfokuskan dengan vokal. Misalkan coba aa, wawa. Nah ikutin suara vokalnya. Ya. Jadi ketika sulit ini gimana ini nabrak aja ini kan kok nggak kena ini ya, itu karena mungkin belum ada satu suara yang bisa membantu mengalihkan dari apa tadi tabrakan tadi ya. Tapi ketika kita sudah tadi dengan cara apa namanya vokal ya, a wa kita ikutin, maka apa tanpa sadar kita pak tahu kok bisa saya ya, seperti orang baca wallah, kan banyak yang bacanya wallah atau wallah gitu kan. Kok jadi wallah atau jadi wallah? Kenapa ini? Ya karena memang apa? Belum ada patokan untuk dia apa? Untuk mengalihkan suaranya biar jangan sampai seperti tadi. Nah, caranya diantara dengan apa? Dengan vokal. Misalkan wa-nya diganti dengan a. Misalkan wallah dengan Allah. Allah, wallah, Allah, wallah. Nah, sama kan? Nah gitu. Di antara cara ya untuk memudahkan. Jadi seperti wawa tadi, jangan cuma fokus ke makhraj. Coba kita bayangkan tadi vokal tadi. A, wawa. Coba. Wawa. Nah sama tuh. Jadi ketika sulit nggak kena apa ya?
supaya biar nggak nabrak. Nah, diantaranya caranya gitu, yang sudah saya uji coba dan cukup jitu ya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi ya. Baik, kita lanjutkan wa wada'na, coba. Nah, hati-hati jangan sampai ainnya jadi hamzah tuh. Banyak yang nggak sadar jadi hamzah. Wa wada'na itu hamzah. Wa wada'na. Bedanya apa sih ain dengan hamzah? Ya, satu makhraj ya. Kalau hamzah tenggorokan bagian bawah, ain tenggorokan bagian tengah. Ya. Terlepas dari itu, yang menjadi fokus adalah suaranya ya. Ya, kadang-kadang orang mungkin karena di tenggorokan ini kan dalamnya nggak kelihatan ya. Gimana dalamnya itu? Ya, nggak kelihatan. Maka lebih kita perhatikan ke suaranya ya. Suaranya ini hamzah gimana, ain gimana. Wa wada'na. Oh, ini hamzah. Kalau ain wa wada'na. Nah, ya. Dikit lebih apa? Lebih lentur ya. Lebih lentur dan lebih mengalir. Ya. Walaupun nggak ngalir banget, nggak wa wada'na. Ya, kalau ngalir seperti tadi wa wada'na itu jadi alif. Ya, kalau ngalirnya deras, ngalirnya lancar jaya istilahnya, itu bukan ain takutnya. Wa wada'na itu apa? Itu alif mad. Tapi kalau tertahan langsung berhenti wa wada'na itu bukan ain, itu hamzah. Ya. Makanya dia tidak terlalu ngalir lancar jaya, tapi juga tidak tertahan. Wa wada'na ba'na. Tapi lagi-lagi yang mutus bukan dia sendiri ya. Jangan wa wada'na. Wa wada'na, enggak gitu. Wa wada'na. Jadi selama ain belum diputus atau dipenggal oleh nun, maka gambarannya kayak gini. Kalau misalkan saya panjangin sengaja ya biar kelihatan ya. Wa wada'na. Ya, selama belum dieksekusi sama nun istilahnya gitu ya. Maka suara ain itu akan apa? Akan terus jalan. Wa wada'na. Nah, jadi nggak boleh nih. Wa wada'na. Nah, ibaratnya kalau saya panjangin, kalau dia yang mutus sendiri kelihatan nanti. Wa wada'na. Beda dengan wa wada'na. Ya. Ya, itu memang penting sekali di pemahaman ini. Kadang belum semua orang paham ya, dipikir sukun itu ketika baca tadi kata per kata dengan membaca satu kalimat itu dipikir sama itu, padahal berbeda ya caranya itu ya. Ketika sudah menjadi kata, menjadi sebuah kalimat atau menjadi ayat, maka perlu memperhatikan tadi huruf-huruf sukun atau huruf-huruf tasdid. Tidak boleh tidak boleh memenggal dirinya sendiri ya. Baik, kita lanjut. Angka. Nah, sama juga di sini ainnya harus dijaga nih. Jangan sampai ang ya, kadang-kadang nggak sadar tuh. Wa wada'na ang. Jadi hamzah itu. Kalau ang itu hamzah, harusnya a. Ya memang secara cara mirip banget nih. Bibirnya sama nih. Bukanya sama. Sama nggak? Nggak ada perbedaan nih. Nggak gini. Misalkan kalau hamzah a, kalau ain a gitu enggak. Ya imbedan makhrajnya. Kalau a di sini hamzah, kalau ain di sini a. Tapi caranya sama. Nggak ada nggak ada perubahan bentuk di mulutnya ya kan. Tadi saya bilang dari mulai hamzah sampai dengan qaf, cara membaca fathah itu mulutnya sudah langsung terbuka. Saya contohin ya. Nah, untuk yang tipis untuk yang tebal ya, tapi langsung buka tuh. Tidak, misalkan yang tebal enggak
wa kha qa. Aneh nggak suaranya? Kalau misalkan saya deketin dulu baru menjauh, misalkan wa kha qa, bahasa saya udah susah salah itu. Ya, kenapa sih kalau ada cara yang gampang bener kita nggak pakai, malah Pak cari yang apa susah salah? Ya kan kalau yang langsung buka udah gampang bener ya. Cuman kan untuk tahu tahu gampang bener, kadang-kadang memang harus melalui susah salah itu ya. Ya jadi taunya bener-bener tahu gitu. Ya, bisa bedain nggak? Kapan-kapan ada yang ngasih tahu cara begini, dia tahu itu nggak benar cara gitu tuh. Itu udah pernah saya coba itu. Itu cara begitu error tuh, bisa error. Makanya kalau kita baca Fatihah sering, bahkan mungkin inilah penyebab utama ketika membaca ghairil, misalkan ghairil maktub ayat ke-7 ya, yang ketika wakaf di alim pertama, kemudian nggak masalah sebenarnya, masalah itu khilafiyah ya, apakah harus disambung satu ayat penuh atau berhenti di alim pertama kemudian lanjut langsung ghairil, itu hanya khilafiyah ya. Yang mau kita bahas adalah ghainnya. Ketika kita membaca ghain Fatihahnya dengan mendekat dulu, misalnya gini, ghairil, maka akan muncul nya itu. Ya, itu sebabnya tuh. Makanya ini kok kenapa orang kok kalau baca ghairil banyak yang bacanya ghairil, ada nya karena dekat dulu. Ghairil kayak dan itu bagi sebagian ulama yang ketat ya, yang benar-benar memperhatikan setiap suara itu benar-benar harus bersih gitu, jernih, utuh, nggak boleh ada tadi campur-campuran ya. Maka dia menganggap ini lahannya jali nih, karena sepertinya menambah huruf al-ghairil, jadi kayak double huruf tuh, yang tadinya satu huruf gha menjadi dua huruf al-ghairil. Coba aja kalau dekat, coba Ustaz deketin, kemudian buka ghairil, coba dari dekat dulu baru buka ghairil. Nah, ada aknya dikit ya, ghairi, ada aknya dikit. Nah, itu sebabnya. Karena apa? Karena dekat dulu. Tapi kalau dia jauh, langsung menjauh, ghairil, aman nggak? Aman. Nah, itu. Iya, itu nggak mutlak 100% ya. Cuman biasanya umumnya orang kalau bacanya ghairil, ada aknya dikit ya. Itu biasanya karena dia mendekat dulu posisinya. Ghairil. Sedikit banyak tetap ada. Artinya orang benar-benar menjaga nih supaya nggak ada aknya. Tetap akan muncul walaupun sedikit ya. Tapi kalau ghairil ada nggak? Murni. Tapi kalau ghairil masih ada nggak? Dikit. Ya, walaupun sedikit nggak boleh. Kalau yang benar-benar yang benar-benar tahsinnya ya. Nah, langsung buka kan, aman, udah gampang, benar jalannya. Kalau yang ghair udah susah, salah ya. Tapi nggak apa-apa, ketika kita mencoba satu yang salah itu bukan kemudian kita menyesal, oh salah. Enggak, justru kita berarti bisa mampu untuk untuk mencontohkan yang salah. Nah, untuk kedepannya kita bisa ngasih tahu, jangan begitu. Itu kalau begitu suaranya bakalannya begini. Nah, itu biasanya yang saya dapatkan seperti itu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan itu sebenarnya modal supaya kita bisa ngajarin orang. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai tapi coba angka. Ya, jadi ya sedikit lebih lebih cengkok ya, kalau kata orang kita itu kayak ada cengkoknya ya kan. Misalkan ada apa ya, kalau pakai pakai hamzah, misalkan a itu hamzah, misalkan ada apa hamzah juga. Nah, kalau pakai ain ada apa ada apa ibaratnya gitu kan, ada apa ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama tuh ya, ada apa
dengan ada apa, artinya sama-sama nanya ada apa gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wah sangat jauh beda ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wizrak sama. Jangan wiz. Hati-hati, ini zai dengan sin ini makhrajnya sama. Z kalau kita istilahkan latinnya Z sama S itu secara makhrajnya sama. Bedanya apa? Bedanya suara ya. Kalau Z itu suaranya tidak bocor, kalau sin itu suaranya bocor. Gini misalkan Z ya. Selama misalkan belum bocor suaranya gini. Tapi kalau misalkan tiba-tiba bocor, sengaja ntar saya contohin, nggak bocor, nggak bocor. Nah gitu, latihannya gitu. Jadi tahu tuh, oh kalau yang nggak bocor apa? Zai. Kalau yang bocor, sin. Makanya ketika kita baca zai ini, perhatikan sampai akhir sebelum diputus sama ro, itu nggak boleh bocor. Wizrak, coba. Wizrak. Ya, jangan sampai wizrak. Kadang-kadang gitu. Awalnya zai wiz, tapi pas mau kerok wizrak. Lah kok ada s-nya? Jadi seperti seakan-akan ada dua huruf itu. Awalnya menyebut zai, tapi pas mau pindah kerok apa bocor, akhirnya apa? Nyebut sin. Nah, ini harus dijaga nih. Ini huruf-huruf yang rentan terjadi apa? Terjadi double huruf dalam sekali tekan, itu diantaranya zai. Iya, itu bisa double huruf jadi sin, zai plus sin gitu ya. Ada lagi yang kedua, huruf hak besar. Ini hak besar juga hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bagi sebagian orang ya, misalkan ihdina, jadi awalnya maha cuman pas mau kedal ya kan, awalnya kemudian selama pas dijalanin dia nggak fokus, nggak tetap di makhrajnya, tiba-tiba apa istilahnya melenceng ya, dari awal dari pangkal tenggorokan tiba-tiba melenceng ke tengah ya, jadi h itu, jadi h plus h. Nah itu jadi h plus h itu harusnya gimana? Ihdina, itu kan h itu dari awal ya. Kalau h dari awal ihdina, itu h kecil ya, ihdina dari awal sampai akhir. Tapi kalau ihdina, kocak kalau kata anak sekarang, kocak awalnya mah h kok endingnya h. Nah itu ya, jadi bukan cuma zai saja yang apa, yang berpotensi terjadi apa double huruf dalam sekali tekan, bisa juga apa h. Dan kebetulan h ada di Al-Fatihah, itu hati-hati tuh, bahaya kalau tarang, bukan bahaya ya, tasdid ya. Kenapa? Karena bisa berubah huruf itu, bahkan bisa nambah huruf ya. Di antara kesalahan yang fatal, menambah huruf, mengurangi huruf, merubah huruf, merubah tanda baca ya. Harokat misalkan fathah jadi kasroh, atau fathah jadi dhammah, itu fatal. Atau yang sukun jadi harokat, yang harokat jadi sukun, atau yang tasdid jadi nggak tasdid, yang nggak tasdid jadi tasdid. Nah ini apa? Kesalahan yang berat ya, kesalahan jali. Baik, kita lanjutkan. Wa wada'na 'anka wizrak, sama-sama. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak. Coba ini yang perlu dijaga juga, membaca tasdid pada kata alladhi ya. Yang waktu saya talaki dulu ya ke guru saya itu, ini paling sering dikoreksi. Kenapa? Karena sering nggak fokus. Nggak fokusnya apa? Nggak fokusnya, jadi harusnya tasdid itu kan mengandung sukun. Yang tadi sukun itu
harus dirasakan dulu. Misalkan kita baca alham, coba. Maka ketika kita membaca alham kan kerasa tuh lamnya ngalir, alham, enggak alham ngalir kan. Kalau alham ngebut, kalau alham ngalir terasa. Sama ketika membaca alladzi, jangan alladzi tapi alladzi, coba. Nah, dirasakan dulu ya, rasa sukunnya harus ada dulu tuh. Jangan mentang-mentang tasydid kemudian apa? Langsung aja itu. Alladzi cuman bahasa Bekasi cuman ditekan doang. Kagak dirasain. Cuman ditekan-tekan doang. Ora dirasain pisan. Nah, itu jangan. Harus apa? Ada tekanannya tapi juga ada rasanya. Dan biasanya yang tasydid ini sering apa? Sering dikorupsi istilahnya. Rasanya sering dikorupsi. Alladzi bukan alladzi. Nah, kalau nggak dirasakan pasti gini, alladzi, ya kan? Cuman ditekan doang, ya, belum apa? Belum berasa. Coba alladzi. Nah itu kuncinya gitu. Kuncinya semua tuh sama, tasydid gitu. Ada rasanya. Dan yang lebih-lebih ya untuk tasydid perhatiannya lebih. Karena apa? Karena sukunya nggak kelihatan kan. Kalau tasydid sukunya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, makanya seringkali terabaikan ya. Padahal sama dia haknya. Haknya sama dengan sukun. Ya misalkan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Jangan begitu. Ya. Kalau yang menyempurnakan sin sifat apa? Khawahnya, sifat hambasnya gitu. Tapi juga yang kelamaan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu mah kelebihan. Lebay itu mah. Tapi jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takutnya nggak neken. Takutnya nggak neken. Harusnya kan kalau itu jelas nggak? Assalamu. Jelas ya? Kalau dirasain jelas nggak tasdidnya? Assalamu. Jelas. Tapi kalau assalamu, takutnya bukan assalamu tapi assalamualaikum. Kalau a-nya nggak tasdid, sin-nya nggak tasdid, jadi kayak pertanyaan tuh, assalamu, apakah salam atasmu? Jadi bukan semoga salam atasmu, semoga keselamatan atasmu. Apakah selamat atasmu? Ya Allah, bisa Pak, bisa berubah arti itu gara-gara kagak ada tekanan ke sinnya. Ya, kalau terburu-buru, ya, makanya Pak, ahsannya, ya bagusnya adalah harus ada rasanya. Walaupun nggak salah jali ya, misalkan alladzi itu nggak salah jali, kecuali kalau alladzi itu nggak tasdid, itu salahnya jali. Tapi kalau alladzi nggak salah jali, tapi termasuk lahan khafi juga itu. Ya, harusnya alladzi. Baik, alladzi itu mad jaizmun fasil 4 atau 5 harokat. Kemudian ini ketika membaca a-nya tipis, kemudian ikhfanya tebal apa tipis nih ikhfanya? Nun sukun ketemu qaf, tebal apa tipis ikhfanya? Tebal. Jadi bukan ang tapi ang. Cuman prosesnya nggak apa-apa, kita coba panjangin dulu a-nya supaya ketika pindah ke ikhfanya itu mudah. Coba sama-sama. Jadi supaya a-nya jangan langsung ong atau jangan ang. Jangan ang nanti ikhfanya tipis, jangan ong nanti a-nya tebal. Supaya mudah dia dipanjangkan dulu, dimelarin dulu supaya kelihatan perpindahannya. Coba kalau udah tahu tinggal dilangsungin. Nah gitu, kalau udah tahu langsungin ya. Kemudian ini ada qaf, dad, dha, tebal semua ya, semuanya tebal, semuanya fathah. Nah tadi kan sudah saya bilang kalau qaf itu posisi ketika fathahnya mulutnya udah Pak
udah langsung terbuka. Ko, coba ko. Nah, beda dengan dot sama dho. Kalau dot sama dho dia harus apa? Mendekat dulu baru menjauh. Coba ko. Coba ko. Bo. Dho. Kelihatan ya? Ko. Bo. Dho. Kelihatan ya? Yang ko-nya langsung buka. Ko. Dho. Do. Dho. Ya, kalau pas dot gitu-gitu ya. Nah itu penting itu. Penting, jadi gerakan buka langsung, gerakan dekat dulu baru buka itu penting tuh. Jangan dianggap remeh itu. Ya, untuk menjaga apa? Keutuhan suara ini biar biar nggak ada yang liar-liar gitu ya. Coba anqadha. Nah, jujur jangan anqadha. Aneh nanti kalau kita baca qafnya kita deketin qadha. Aneh, tapi kalau qadha. Dan efeknya kadang bukan di hurufnya saja. Kan qaf yang jadi masalah qafnya. Kalau dideketin dia suaranya liar. Efeknya bukan di qafnya doang, nanti bisa pengaruh ke dot. Bisa pengaruh ke dot, suaranya jadi ke bawah-bawah. Qadha. Ya kan? Jadi semuanya jadi berat tuh. Gara-gara apa? Gara-gara satu huruf ini nggak dibaca dengan apa? Dengan tepat caranya, akhirnya pengaruh ke dotnya, pengaruh ke dha-nya. Nah, kalau tepat qafnya aja belum tentu yang setelahnya benar gitu ya, atau pas, apalagi kalau awalnya udah nggak tepat. Baik, kita lanjutkan. Anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ya, sama ya, kaf semuanya ini ada hamesnya, tapi hanya percikan nafas. Baik, kita lanjutkan. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Waro. Nah, untuk gampangnya gini, kan abis tipis tebel. Nah, cuman masalah gini, kan waw masalah monyong nih awalnya. Abis itu ro tebel. Kalau nggak kita perhatiin wawnya nanti bisa ke bawah tebel jadi waro. Nah, untuk mudahnya lagi coba ao. Waro. Nah, ikutin vokalnya coba ao. Saya baca vokalnya, nanti jamaah baca waronya. Coba ao. Nah, ikutin gitu. Ya, karena kadang sering kali tuh waro kok saya tebel baik. Masih mending nggak ngaji baik. Ya, kok tebel baik ya tadi antum ini kayaknya masih fokus ke hurufnya aja. Coba dialihkan ke mana? Ke vokal. Ya, kalau fokus di situ aja waro. Kok saya nggak tipis-tipis baunya ya? Waro. Iya, susah juga ya. Gimana ya? Kalau hanya berkutat di situ waro. Tebel terus, atau giliran ditipisin wawnya wara. Kok jadi wara? Nah, gimana ini? Kok bisa saling mempengaruhi? Ya, ini memang yang tipis kadang-kadang mempengaruhi yang tebel seringkali mempengaruhi yang tipis. Nah, untuk supaya mengalihkan tadi kita pakai vokal ao, waro. Gampang banget, itu gampang banget. Makanya saya kasih jurus itu supaya gampang. Coba yang tadi kalau nggak waro, wara, ya salah dua-duanya itu. Waro, wawnya ke bawah tebel, wara, ro-nya ke bawah tipis. Tapi kalau waro, nah itu benar tuh, waro, ao, waro. Nah, gampang banget. Ya emang gitu caranya. Untuk memudahkan kita cari tuh bagaimana bisa biar nggak ribet-ribet. Oh, udah pakai vokal aja. Ya, kayak tadi wawa, susah tuh. Gimana? Aa, wawa. Yang penting ikutin persis suaranya ya. Jadi aa, wawa. Persis kan? Misalkan Allah, wallah. Orang banyak tuh baca wallah. Salah semua itu.
wallah jadi w, wallah wawnya tebel. Ini gimana nih? Tapi kalau Allah, wallah, Allah, wallah, ini segampang itu. Ya emang gampang. Lo ngapa kalau gampang? Ya. Kebanyakan orang wallah kan wallahu. Di Quran banyak tuh. Wallah, wallah jadi wa semua. Wallah, wallah jadi w semua. Ya gimana? Allah, wallah, Allah, wallah, Allah, wallah. Nah itu caranya itu. Dia apa dicari padanannya ya supaya bisa ngikutin. Baik, kita lanjutkan. Wa rafa'na, coba. Wa rafa'na laka. Lagi-lagi jangan laqa, laka. Kemudian dzikrak. Nah, 2 kali tuh. Kafnya sukun 2 kali. Pertama sukun asli, kedua sukun arid karena berhenti ya. Coba dzikrak. Tapi percikan aja ya, jangan dzikrak. Yang gitu itu lebay banget ya. Akbar ya, akbar. Dzikrak. Apalagi ada C-nya tuh. Ya kadang-kadang ada yang suaranya Allahu Akbar. Ada gitu ya. Ada ya mesti diomongin lah gitu. Saya tahu orangnya itu. Ya tapi gimana lagi tuh? Ya. Iya, nggak tahu makanya itu. Mungkin di persepsi dia hams itu harus apa? Hembusan nafas makanya tadi. Makanya harus diluruskan. Sebenarnya nggak semua hembusan nafas. Kaf dan ta itu hanya percikan nafas. Percikan cuma dikit kan? Ya, supaya nggak blunder kemana-mana dia. Allah, kalau gitu gini aja, Allahu Akbar, salah, Allahu Akbar, ya salah, Allahu Akbar, ya salah, ya nggak ada yang pas itu kalau sampai semuanya hembusan tuh nggak ada yang pas, makanya cukup percikan kayak tak, misalkan tabbat yada, ada yang C juga kan, tabbat yada, kok C, ada lagi tabbat yada, kok S, ada tabbat yada, kok H, nggak ada yang pas kalau ya suaranya apa, hembusan, tapi kalau tabbat percikan, tabbat, ya kan. Nah, dikit doang. Istilahkannya itu percikan apa? Percikan. Seorang guru bisa menegur kan? Iya, makanya perlu ada pengistilahan tadi, San. Iya, pengistilahan tadi nggak semua hams itu hembusan nafas itu. Hams itu ada yang suaranya hanya percikan, itu kaf sama tak. Ya, itu perlu dijelaskan karena kalau nggak begitu orang tuh dianggap sama semua. Akhirnya Allahu Akbar, atau ya. Kadang-kadang jadi S, kadang-kadang jadi C, ya, itu. Tapi itu nggak mengubah arti. Itu fatal itu. Itu fatal. Makanya penting itu. Makanya tadi takbiratul ihram kan apa? Rukun kan. Allah ada yang baca Allahu Akbar. Bukan batal tuh, bukan. Agak sah dari awal itu. Kalau batal mah kan awalnya sukses kan. Tapi setelahnya ada yang rusak misalkan, itu batal namanya. Ya ini mah belum awal aja belum sukses ini, namanya kagak sah dari awal itu. Lebih parah ya. Ya, belum sukses itu mah. Kalau Allahu Akbar, nah, itu udah sukses tuh takbirnya. Tiba-tiba misalkan ghairil maqdu, jadi qaf misalkan ghairil maqdu, di Fatihahnya rusak. Nah, itu namanya batal tuh. Kenapa? Karena awalnya udah sukses. Nah, tengah-tengah tiba-tiba ada yang rusak, itu namanya batal. Tapi kalau Allahu Akbar, itu mah apa? Bukan batal, itu mah emang kagak sah dari awal, udah kagak sah itu. Ya, lebih parah ibaratnya dia. Dan penting itu belajar takbiratul ihram ya, penting ya. Di antaranya tadi kafnya itu jangan sampai muncul suara yang macam-macam, mending nggak ada hamsnya dah. Allahu Akbar. Akbar. Ini aja misalkan gini. Tadi yang saya contohkan misalkan qaf itu terbuka. Misalnya kalau kita baca misalkan aqqa, ketika kita tasdidkan misalkan aqqa ya. Iya kebuka nih. Bukan tapi aqqa. Jangan coba-coba. Kalau kaf itu dibuka juga. Aqqa. Nanti kasusnya akan terjadi pada kata akbar. Kalau yang bacanya maka yang muncul nanti bukannya hams, qalqalah. Bisa gini, Allahu Akbar, jadi qalqalah itu. Makanya supaya jadi hams gimana? Allahu deketin nih,
Kemudian lepas dikit aja, dijauhkan dikit aja, ak, atau nggak perlu dijauhkan, ak, itu ya. Jadi jangan begitu. Nah, jadi jangan langsung dibuka. Kalau kaf mah, ini contoh gini, kalau saya baca 2 kali ya, qaf gini, ko, langsung buka dan terus buka, ko, coba. Tapi kalau kaf, ka. Dekat lagi kan, ka. Mau baca sekali, ka. 2 kali, ka. 3 kali, ka. Dekat dulu nggak? Dekat baru jauh dekat. Tapi kalau ko sekali, ko 2 kali, ko 3 kali, ko juta kali, ya gitu juga. Mau sejuta kali, ko enggak kal aneh enggak kalau diulang-ulang nih, kal suaranya jadi liar. Tapi kalau ko stabil enggak? Iya, tanpa enggak kok, tanpa gerakan ini. Nah, itu penting itu. Ya karena kalau enggak begitu banyak bacaan kita ini yang apa? Yang nggak sesuai prediksi ya, nggak sesuai ekspektasi itu ya. Kok suara saya nggak pengen begini suaranya kok, tapi suaranya begini ya? Ya kayak baca, wah saya nggak pengen ada agnya kok ada agnya ngapa ya? Nah itu karena itu deketin dulu, harusnya jauhin untuk hamzah sampai qaf itu langsung jauhin aja fathahnya, jangan dideketin. Baik kita lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ bukan فَإِنَّ Coba nih, kayak tadi ketika sulit untuk menghindari tabrakan, coba kita rubah jadi vokal. Fa inna. Nah, gampang kan? Coba tadi fa inna. Fa-nya nabrak hamzah tuh. Fa in, kan sama nih kalau suaranya saya bandingkan ya. Fa inna, sama nggak? Sama kan? Tapi kalau fa inna, sama nggak? Sama. Yang benar yang mana? Yang kedua. Nah, tapi kadang-kadang memang dibutuhkan itu untuk apa? Untuk membantu tadi ya. Coba Iya, sama ya. Saya baca vokalnya, jamaah baca ayatnya atau katanya. Coba Nah, gampang kan? Nah, itu perlu itu kata-kata ya. Kemudian ma'al. Coba ma'al. Nah, bukan ma'al, bukan jangan di ini ya. Jemputnya jangan ma'al ya, jangan dipotong. Coba ma'al. Sama nih contohnya kayak ini. Kayak bacaan i'tidal. Bukan sami Allah, coba sami Allahu. Nah, bukan sami Allah, sami Allahu. Nah gitu. Orang banyak baca sami Allah, jadi hamzah itu. Iya, harusnya sami Allah, sami'a. Coba sami'a. Iya, ma'a. Iya, kayak na'am. Sama tuh na'am, bukan na'am. Kalau na'am itu hamzah tuh, na'am. Ya, memang kayak gitu suaranya. Ya, dia lebih lembut ya. Lebih lembut ainnya. Coba ma'al. Kemudian usri. Ini memang sulit, susah. Ya, caranya gimana biar mudah? Ya harus latihan. Cuman memang untuk posisi bibir ketika ain domanya dia udah maju. Coba Karena apa? Dia maju tapi mundur habis itu langsung
Nah gitu, karena kalau nggak begitu pasti lambat. Fa inna ma'al pasti lambat tuh. Kalau dari sini aus pasti lambat. Atau cepat. Kalau dari sini cepat, tapi os pasti miring. Ya, lambat apa miring yang kita baca? Ya jangan dua-duanya. Ya jangan lambat, jangan miring. Coba usri. Nah gitu, usri. Dua kali ya, bukan cuma us doang. Nanti yus juga sama. Usri. Coba usri. Yusro. Jangan yusro. Sama dua kali, maka yu-nya juga sama. Jangan yu tapi yusro. Coba. Fa inna ma'al usri yusra. Sama-sama. Fa inna ma'al usri yusra. Itu. Harus begitu, jangan ntar usnya sukses, pas yusnya nggak sukses. Jangan, harus sukses dua-duanya ya. Baik, lanjut. Inna ma'al usri yusra. Sama-sama. Inna ma'al usri yusra. Nah, sama tinggal bedain fa'in dengan in dong ya. Kita lanjut. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Sama dengan fa idza, coba a coba. Nah, gitu. Kan ada tuh apa asuransi AIA ya. AIA faida, bukan faida. Kalau faida AIA bukan gitu. AIA kan AIA faida. Faida tapi bukan faida. Nah, tetap dijelaskan, jangan gara-gara takut nabrak faida jadi faida, itu jadi tashil nanti. Faida farauta. Jangan qalqalah ya. Farauta. Fansab. Ikhfanya tebal coba, tapi tipis dulu fa-nya. Gitu. Fansab. B bukan bu atau b ya. Coba b seperti apa ya? Betul ya kan, bukan betul, bukan betul tapi betul. Kata-kata betul, betul. Fansab, betul. Fansab, coba. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sama AIA. Nah gitu ya. Wa ila rabbika farghab. Nah, jangan dipanjangin, ada yang farghab, itu salah ya. Di sini hamzahnya hamzah wasal ya, bukannya alif mat, bukan. Jangan farghab. Ada tuh masih kecil ingat banget tuh. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, pikirnya itu alif itu. Ya walaupun alif sebenarnya juga nggak boleh. Misalkan fa itu kan dengan irghab itu kan dua bagian, dua kata. Nggak boleh ya dalam dua kata itu alif itu dibaca mat, kayak walad, bukan walad. Ya kan? Nah, itu sebenarnya memang bisa gugur juga ya. Apalagi memang itu bukan alif, sebenarnya itu hamzah wasal. Wa ila rabbika farghab. Sama-sama. Wa ila rabbika farghab. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ya? Oh, baca full ya. Baik, kita ulang sama-sama ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sedap. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pagi hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.